Selamat datang di Podium, podcast kebangsaan untuk kamu. Senang sekali saya, Trigusian Akbar dari BPBPK Kepulauan Bangka Belitung, hari ini akan menemani para pendengar semua untuk membahas budaya kerja PU, mendukung insan PU mengimplementasikan literasi digital Smart ASN. Bersama saya sudah hadir 6 CPNS, Kementerian Pekerjaan Umum yang luar biasa dan tentunya akan menjadi agen perubahan ya di Kementerian Pekerjaan Umum. Di sini sudah hadir Mbak Uun, kemudian ada Mbak Tiara, ada Mbak Feni, Mas Teddy, Mas Yoga, dan juga Mbak Titi. Halo semuanya, selamat pagi. Halo Pagi. Mas, selamat Pagi. 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 Iya, luar biasa ya. Oke. Oke nih, daripada kita berlama-lama lagi, mari kita mulai nih. Jadi ada isu pertama ya, isu paper base gitu ya. Ini, boleh Mbak Uun dan Mbak Tiara nih kira-kira gimana sih isu ini yang sedang happening di lingkungannya? Seperti apa sih? Oke, baik. Mungkin dari aku dulu ya Mas. Jadi kalau isu yang kita bahas kan terkait budaya kerja di Kementerian PU ini masih paper based. Nah, data menunjukkan nih bahwa undangan tuh antar instansi ini masih banyak loh dilakukan secara offline. Nah, padahal nih sudah bisa kita optimal dengan digital menggunakan online. Tapi fakta lainnya di balik itu bahwa pemanfaatan platform digital dan kolaborasi juga kurang optimal. Dampaknya apa yang bisa ditimbulkan yaitu terjadinya timbulan sampah kertas nih. Dan selain itu juga menjadi inefisiensi waktu dan tenaga. Bahkan dapat mengakibatkan resiko keterlambatan informasi. Ini jelas ya berlawanan dengan semangat efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi Presiden. Nah, benar banget tuh. Jadi terkait dengan sekedar kertas ternyata bisa mempengaruhi ya. Nah, kalau kita kaitkan nih dengan manajemen ASN sendiri, ternyata memang budaya kerja paper base ini jadinya memperlambat kinerja ASN. Juga nggak hanya itu juga menunjukkan ya, ternyata kayaknya masih ada rendahnya nih literasi digital. Jadi juga bisa berpotensi mengurangi akuntabilitas. Sementara dengan Smart ASN ini tentu jadinya berdampak pada layanan kita yang lambat, terus juga ASN jadinya belum bisa jadi role model di bidang digital. Kemudian juga adanya risiko rawan hilang terhadap dokumen tersebut dan kerja manual ini menunjukkan sifatnya yang kurang adaptif dan balik lagi pada akhirnya akan mempengaruhi nih terhadap kepercayaan publik gitu, Mas. Ya, jadi ujung-ujungnya emang kepercayaan publik gitu ya yang berkurang ya. Jadi gitu Mbak ya. Oke, selain isu paper base nih ada juga isu yang gak kalah happening juga nih. Di sini sudah ada Mbak Teddy dan Mas Teddy sorry, Mas Teddy dan juga Mbak Feni sudah nggak sabar nih untuk mengungkapkan kira-kira apa sih isu yang lagi happening sekarang. Boleh silakan. Oke, mungkin isu kedua yang bisa kita angkat itu mengenai literasi digital ASN ya, Mas. Contohnya itu kan banyak nih platform media sosial itu belum optimal dimanfaatkan. Jadi konten tuh masih sebatas kayak ucapan-ucapan hari besar. Jadi kontennya itu kurang bervariasi. Jadi hasil survei itu menunjukkan bahwa kesenjangan literasi digital antar generasi ASN gitu, Mas. Iya, benar banget itu Mas Teddy. Jadi dampak minimnya literasi digital ini cukup serius ya Mas. Jadi informasi layanan publik yang disampaikan itu jadi tidak optimal, transparansinya berkurang, bahkan bisa menimbulkan resistensi dan menghambat kolaborasi. Nah, ini dilihat dari sisi manajemen ASN, ini mengakibatkan kinerja komunikasi publik itu menjadi lambat. Terus kita memerlukan pelatihan lintas generasi dan efisiensi organisasi itu menjadi terhambat. Kalau kita lihat lagi dari sisi smart ASN-nya, itu pelayanan publik itu jadi nggak transparan ya, Mas. Terus ASN itu belum bisa menjadi role model dan informasi itu tidak real time atau akuntabel. Dan ini mengakibatkan ASN itu jadi kurang adaptif dan kepercayaan publik itu juga menurun. Setuju. Jadi emang dua-duanya ini jadi ini ya, kepercayaan publik tuh jadi menurun gitu ya kalau saya simpulkan gitu. Nah, selain paper base dan juga pemahaman literasi digital ASN yang juga jadi isu nih, ada isu ketiga yang juga nggak kalah penting yaitu tentang belum optimalnya pemahaman dan implementasi etika bermedia sosial ya. Di sini sudah hadir Mas Yoga dan juga Mbak Titi yang mungkin bisa memberikan insight-nya nih seperti apa. Baik, terima kasih Mas Tri. Mungkin isu ketiga yaitu terkait belum optimalnya pemahaman dan implementasi etika bermedia sosial ya Mas. Padahal Mas, sejak tahun 2022, Biro Komunikasi Publik Kementerian PU sudah menerbitkan buku terkait panduan pengelolaan media sosial. Namun,
fakta menunjukkan sosialisasi dan pelatihan terkait panduan tersebut masih minim dan belum terimplementasi. Mungkin akibatnya tentu akan beresiko pada reputasi lembaga atau unit kerja ya Mas. Bahkan bisa berdampak pada turunnya kepercayaan publik, hingga nantinya berpotensi pada pelanggaran disiplin ASN juga Mas. Mungkin itu Mas. Ya, benar banget ya, Mas. Kalau kita kaitkan dengan manajemen ASN nih, pedomannya sudah ada tapi belum tersosialisasi. Jadi rawan pelanggaran. Nah, jadi kita tuh perlu pelatihan etika digital agar citra organisasi tetap terjaga. Sedangkan kalau dikaitkan dengan smart ASN, apabila etika diabaikan, maka komunikasi publik bisa menjadi salah arah. Nah, ASN ini gagal menjadi role model, kemudian konten tidak bisa dipertanggungjawabkan, ASN kurang dipercaya, dan akhirnya ini akan berdampak pada menurunnya reputasi instansi, Mas. Iya, betul banget Mbak Titi dan juga Mas Yoga ya. Jadi emang dari ketiga isu tadi nih bahwa kita menggunakan suatu metode gitu ya, metode USG namanya adalah metode yang memang kira-kira yang mana nih yang paling mendesak, isu yang paling mendesak, dan kita nih menemukan bahwa isu yang paling mendesak adalah tentang paper base seperti itu ya. Jadi, tapi juga nih literasi digital dan juga etika bermedia sosial ini juga nggak kalah penting tentunya untuk ditangani. Nah, rekomendasi yang bisa kita berikan nih seperti adanya implementasi e-office terintegrasi, kemudian juga ada digitalisasi prosedur administrasi, penyusunan SOP digitalisasi, kemudian ada juga pelatihan seperti itu ya, dan tentunya adalah kampanye untuk paperless office. Nah, dengan langkah-langkah ini nih, Kementerian Pekerjaan Umum ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja, sekaligus juga untuk mendukung prinsip smart governance yang berorientasi pada teknologi, transparansi, dan juga keberlanjutan. Oke, mungkin itu nih tentang pembicaraan kita pada pagi menjelang siang hari ini yang sangat luar biasa. Jadi ada 3 isu dan yang paling mendesak adalah tentang paper base seperti itu ya teman-teman ya. Iya, oke. Baiklah, mungkin itu untuk podcast Podium volume 4 hari ini. Saya Trigusan Akbar dan para narasumber pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Mas. Terima kasih.